Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin memaparkan presentasi kelompok kami yang berjudul Etika Jurnalisme dan Tantangannya Masa Kini. Kami beranggotakan Nanda Hoirina dengan NIM 20010450008 dan Anissa Nurani Febrianti 2001045081 yang akan memaparkan sebagai berikut. Baik, di sini ada kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan. Wartawan selain dibatasi oleh ketentuan hukum seperti Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan juga harus berpegang kepada kode etik jurnalistik. Tujuannya adalah agar wartawan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, yaitu mencari dan menyajikan informasi. Jadi kode etik ini berguna untuk profesi seorang jurnalis ya dalam menyajikan informasi kepada masyarakat. Ya, next. Kemudian di sini ada beberapa aturan main jurnalistik yang terkait dengan penegakan etikanya, yaitu antara lain dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 40/1999 tentang pers, Kode Etik Jurnalistik atau Kode Etik Wartawan Indonesia PWI, keberadaan dan fungsinya Dewan Pers, kode etik jurnalistiknya yaitu pertama adalah jurnalistik menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar. Kedua, jurnalis senantiasa mempertahankan prinsip-prinsip kebebasan dan keberimbangan dalam peliputan dan pemberitaan serta kritik dan komentar. Ketiga, jurnalistik memberi tempat bagi pihak yang kurang memiliki daya dan kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya. Kelima, jurnalis hanya melaporkan fakta dan pendapat yang jelas sumbernya. Keenam, jurnalistik tidak menyembunyikan informasi penting yang perlu diketahui masyarakat. Selanjutnya, ada jurnalis menggunakan cara-cara yang etis untuk memperoleh berita, foto, atau dokumen. Kemudian, jurnalis juga menghormati hak narasumber untuk memberikan informasi, latar belakang, off the record, dan embargo. Kemudian juga jurnalis segera meralat setiap pemberitaan yang diketahui tidak akurat. Dan selanjutnya, jurnalis juga menjaga kerahasiaan sumber informasi, konfidensial, identitas korban, kejahatan seksual, dan pelaku tindak pidana di bawah umur. Next slide. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, di sini selanjutnya ada tentang jurnalis menggunakan cara-cara yang etis untuk memperoleh berita, foto, ataupun dokumen. Jurnalis menghormati hak narasumber untuk memberi informasi latar belakang, off the record, atau embargo. Selanjutnya, jurnalis segera meralat setiap pemberitaan yang diketahuinya tidak akurat. Jurnalis menjaga kerahasiaan sumber informasi konfidensial, identitas korban kejahatan seksual, dan pelaku tindak pidana di bawah umur. Selanjutnya ada jurnalis menghindari kebencian, prasangka, sikap merendahkan, diskriminasi dalam masalah suku, ras, bangsa, politik, cacat atau sakit jasmani, cacat atau sakit mental, ataupun latar belakang sosial lainnya. Selanjutnya, jurnalis menghormati privasi kecuali hal-hal itu bisa merugikan masyarakat. Selanjutnya, ada jurnalis tidak menyajikan berita dengan mengumbar kecabulan, kekejaman, kekerasan fisik, dan seksual. Selanjutnya, jurnalis juga tidak memanfaatkan posisi dan informasi yang dimilikinya untuk mencari keuntungan pribadi. Jurnalis tidak dibenarkan menerima sogokan. Maksudnya yaitu semua bentuk pemberian berupa uang, barang, dan atau fasilitas lainnya yang secara langsung atau tidak langsung. Selanjutnya, jurnalis tidak dibenarkan menjiplak. Dan yang terakhir yaitu jurnalis menghindari fitnah dan pencemaran nama baik. Nah, selanjutnya di sini ada kode etik jurnalis. Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila.
Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers, wartawan Indonesia juga menyadari akan adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keagamaan masyarakat, dan norma-norma agama. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan perannya, pers menghormati hak asasi setiap orang. Karena itu, pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Dalam menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati kode etik jurnalis yang berisikan pasal 1 sampai 11, yaitu pasal 1 yang berisikan tentang wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikat buruk. Pasal 2 membahas tentang wartawan Indonesia menempuh cara-cara profesional dalam melaksanakan tugas jurnalis. Pasal 3, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberikan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Pasal 4, wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Pasal 5, wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan asusila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Pasal 6, wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Pasal 7, wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya. Pasal 8, wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, wanita, kulit, dan agama. Pasal 9, wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. Pasal 10, wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat, serta pasal 11 yaitu wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Selanjutnya di sini ada tugas tantangan jurnalis masa kini. Tugas jurnalis adalah untuk memberikan informasi berdasarkan fakta yang telah dikumpulkan, dapat dipertanggungjawabkan, dan akhirnya akan dipublikasikan kepada masyarakat sesuai kebenaran. Profesi ini lama-lama akan digantikan jika jurnalis tidak mengikuti perkembangan zaman. Dalam kondisi ini, jurnalis harus bisa beradaptasi dengan berkembangnya informasi yang mengikuti zaman media baru atau new media. Oleh karena itu, ada beberapa tantangan yang sedang dihadapi jurnalis saat ini, yaitu yang pertama, media massa digital semakin mengglobal. Yang kedua, media massa saat ini menghadapi tantangan terkait perkembangan teknologi dan globalisasi informasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya saya serahkan kepada narasumber, kepada moderator. Baik, selanjutnya adanya menurunnya kualitas informasi yang dihasilkan,
Kemudian di era saat ini, para jurnalis juga dituntut untuk menyajikan berita dengan cepat, maka dari itu banyak jurnalis yang berlomba-lomba untuk menyiarkan informasi untuk dipublikasikan tanpa memperhatikan kualitas atau kevalitan informasi yang disampaikan. Kemudian citizen journalism atau jurnalis warga dan tantangan-tantangan di atas sangat mempengaruhi keberadaan jurnalistik pada saat ini. Tantangan ini sangat identik dengan persaingan antara media lama dan media baru atau neo-media. Kemudian juga pihak yang merasakan dampak yang cukup besar atas kehadiran media baru tentunya adalah jurnalis. Mau tidak mau, jurnalis harus mengikuti alur media baru atau neo-media. Jika tidak ingin ditinggal oleh audiensnya. Tak hanya itu, jurnalis juga harus mempertahankan citranya sebagai penyedia berita yang valid, bukan berita yang tidak benar. Jadi karena kita mengikuti perkembangan zaman, jurnalis itu juga harus mengikuti zaman sekarang gitu. Jadi para jurnalis kalau nggak mau ketinggalan audiensinya, mereka harus mengikuti perkembangan zaman. Next slide. Kesimpulannya yaitu pelaksanaan kode etik jurnalis adalah salah satu barometer seberapa benar amanah yang diberikan oleh rakyat kepada pers dijalankannya. Ketidakpahaman dan ketidaktaatan terhadap kode etik jurnalis adalah bagaikan kapas yang kehilangan arah sehingga tidak jelas arah dan tujuannya. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut juga untuk profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme dalam pasal-pasal yang telah diatur sebelumnya. Tugas jurnalis adalah memberikan informasi berdasarkan fakta yang telah dikumpulkan, dapat dipertanggungjawabkan, dan akhirnya akan dipublikasikan kepada masyarakat sesuai kebenarannya. Profesi ini lama-lama akan tergantikan jika jurnalis tidak mengikuti perkembangan zaman. Dalam kondisi ini, jurnalis harus bisa beradaptasi dengan perkembangan informasi yang baru atau media. Baik, ini adalah daftar pustaka dari artikel yang kami kumpulkan. Di sini ada pendahuluan. Ya, baik, terima kasih. Kurang lebih terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jika ada kesalahan atau salah-salah kata, mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, nanti boleh ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.